Sepedanya dibersihin dulu. Hati-hati ya. Yuk, I love you. Ya. Ini dingin sekali ya, minus sekarang. Kalau dilihat di luar barusan waktu nganterin Cinta pergi ke sekolah naik sepeda di belakang, semuanya jadi es, jadi embun yang semalam turun sudah jadi es. Kenapa bisa begitu? Karena suhunya sekarang turun lagi. Kemarin udah 5 derajat, bahkan sampai 7 derajat Celcius, sekarang turun lagi ke 0. Jadi semua menjadi es. Nanti kita mau lihat ya seperti apa di jalanan. Ini mobil-mobil semuanya atasnya udah membeku. Jadi kalau kita nanti mau pergi kerja harus dikerok dulu mobilnya. Hari ini Cinta pergi ke sekolah sendiri karena Cahaya sakit. Cahaya udah 2 hari nggak masuk sekolah. Dia nggak enak badan ya, lagi musim karena dari perubahan suhu itu kan naik turun, jadi banyak anak-anak yang sakit. Padahal hari ini ada tes di sekolahnya, tes bahasa Perancis ulangan ya gitu. Dia nggak bisa mengikuti, itu sayang sekali, jadi harus inhalen, ngulang. Jadi ngulang nanti tesnya kalau dia udah sembuh. Hari ini saya pergi kerja nanti jam setengah 11 ya, karena sekarang kerjanya jam 11 siang. Tapi mau bikin dulu Nutrijel buat Cahaya yang lagi sakit. Ini Nutrijel Yoher ya. Ini saya dapat waktu pulang ke Indonesia. Kita lihat seperti apa pembuatannya. Ya pokoknya gitulah. Biasa ya. Oke, dikasih gula 200, tapi seperti biasa ininya aja tanpa diukur kira-kira. Kasih air, harusnya 900 gram menurut di sini, tapi saya pakai 800 gram aja atau 700 kayaknya, biar agak padat. Cahaya Cinta balik lagi ke rumah, ternyata sepedanya katanya aneh, jadi dia mau pakai sepeda punya Cahaya, karena Cahaya kan nggak sekolah. Tuh kasihan balik lagi, tuh dia balik lagi. Ini ya, beberapa hari yang lalu saya sudah membuat Nutrijel juga, tuh sudah dipotong-potong jadi biar kayak kristal gitu mau bikinnya ya. Mau bikin jelly dari mango tuh apa ya, mangga. Jadi ini saya udah bikin Nutrijel, udah susah beberapa hari yang lalu, terus sudah dipotong-potong kayak gini nih. Ini ya Nutrijel kayak gini, sama yang rasa kokos teh apa ya, kelapa. Jadi yang rasa kelapa nih. Is dat van jou, die met kompas? Kayak van Cinta nih, Cahaya. Nih ya. Jadi mau dibuat, jadi semua ini dimasukkan ke tempat, jadi berair ya.
Kan it? Oh. Een beetje kiele. Te tight, te tight. Oh. Ja, altijd. Misschien dit even. Oh. En nou wegdraaien. Sayang. Hati-hati itu belum simpan lagi ke tempatnya, sini dulu. Sini, sini. Yang lain kan? Up. Simpan. Lupa. Ini lihat, aduh. Ja, om Tuh. 9:15. Ah. Dan 9:15 dan gaan we hier weg. Ja, oké. Een Indonesische familie? Oh ja, oh. Film? Ada apa lagi? Volgens mij gaat het over rijke mensen, een rijk gezin of zo. What the film? De film. Dear David? A secret fantasy law might jeopardize the promising future of Laras, a talented student when the block is revealed to her entire school. Oké, dat is niet wat ik associeer met die foto. Nee, Nee, ik vond het trailer ook. Het was niet echt wat ik in de nee, ik zie een fotoshoot met mensen die er rijk uitzien. Teman-teman, saya bikin bingkisan ini wine sama coklat ya. Ini buat koleha, jadi teman kerja yang besok hari dia mengundurkan diri dari kerja gitu. Saya udah 3 tahun bersama dia, jadi sedih banget gitu. Masih anak-anak, terus anak cowok gitu. Terus kata lu, kamu perhatian sekali ya, kayak ke anak gitu. Terus dia kerjanya bagus sekali, tapi dia mau melanjutkan upgrading, jadi dia mau melanjutkan sekolah. Ya, ini buat dia. Tuh. Kayak. Teman-teman, akhirnya Cinta pergi ke sekolah dianterin papanya naik mobil. Tuh, papanya harus ngerok dulu mobil ya. Itu namanya yang pengerokan mobil itu karena freezing ya. Freezing, membeku. Jadi mobilnya harus dikerok dulu, si SS-nya diturunin karena menghalangi pemandangan. Jadi semua kaca harus dibersihkan. Kalau misalkan hanya depannya aja, pinggirnya masih ada esnya, itu kalau polisi lihat kita kena denda atau bute namanya. Nah, pagi ini setelah si Cinta sama papahnya pergi ke sekolah, masih ada di luar sebetulnya, saya akan kembali mengerjakan pekerjaan yang tadi tertunda ya, karena kita ngobrol-ngobrol dulu
Nah, si Cinta itu kan kalau naik sepeda itu 45 menit dia harus ngegoseh, tapi kalau dianterin papanya cuma 15 menit aja ke sekolah. Itulah sebabnya jadi nunggu 30 menit tadi di rumah di sini, kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi pas baru dianterin sekarang. Ini dia Nutrigelnya ya, tinggal didinginkan. Dan saya sekarang karena namanya Dwayne ya, jadi koleha saya itu akan mengundurkan diri gitu. Dia anaknya mungkin sekitar umurnya baru 20-an, awal 20-an atau belasan lah, karena dia waktu masuk ke tempat kerja itu dia baru selesai sekolah MBO gitu. Nah ini jadi buat Dwayne saya bikin sendiri ini. Ini wine ya, wine kecil hadiah dari teman yang waktu hari Sabtu kemarin datang. Saya bilang saya tidak minum wine, tapi kata dia nggak apa-apa. Maaf katanya, nggak tahu karena dia kira saya minum alkohol, tapi saya bilang tidak. Jadi di rumah ini walaupun dia tidak minum alkohol. Terus saya beli coklat ya buat Dwayne, terus ininya diberikan buat koleha ini. Jadi saya udah bilang ke teman nanti wine-nya akan saya berikan ke teman yang minum alkohol. Kata dia ya nggak apa-apa gitu. Jadi saya udah minta izin dulu, pemberian orang lain saya kasihkan lagi ke orang lain. Ada 2 wine-nya, nanti yang satu lagi akan saya berikan pada saat saya berkunjung ke rumah teman yang lagi ulang tahun. Jadi selain kado saya bawa minuman juga buat dia. Terus saya bilang aja ini dari teman, dan karena kita nggak biasa juga kasih alkohol ke ini ya, ke rumah orang gitu. Jadi di Belanda itu sudah menjadi tradisi kalau misalkan kita berkunjung ke rumah seseorang, maka kita akan membawa sesuatu, biasanya bunga atau minuman. Karena kita tidak minum alkohol, jadi kita lebih suka bawa bunga gitu, bawa bunga. Nah, si alkohol ini kalau misalkan yang ya kayak saya tidak minum alkohol karena tidak ada ya berdasarkan agama gitu, tidak boleh minum alkohol. Tapi ada juga misalkan teman yang benar-benar strict, kalau misalkan dikasih alkohol mungkin dikembalikan lagi ke yang kasihnya, terus itu tidak apa-apa gitu. Tapi saya nggak apa-apa karena dia kasihkan buat orang lain, buat orang lain aja gitu. Ada juga teman yang nggak mau nih, saya nggak mau kasih alkohol, tapi terus terang gitu. Terus kita menerima perbedaan itu, nggak apa-apa, kita terus terang, bukan berarti kita tidak menghargai, tapi kita sama-sama menghargai. Yang dikasih juga bisa menolak, dan yang membeli juga tidak akan sakit hati. Betul, ini tidak akan sakit hati ya. Jadi mereka mengerti. Terus kadang-kadang nanti saya ganti dengan hadiah lain, bisa begitu. Itu jadi keterbukaan itulah yang saya paling hargai di sini gitu ya. Gitu kira-kira ya. Aduh susah ngejelasinnya, tapi seperti itu keadaan di sini ya, kita saling menghargai apapun perbedaan itu. Selain saya mau kasih hadiah buat Dwayne juga karena dia itu suka makanan Indonesia. Dia bukan orang Belanda ya, jadi orang tuanya itu mix. Jadi dia bapaknya Belanda, ibunya orang Rusia. Jadi makanannya itu kata dia sering makanan Rusia. Tapi dia karena mix, anak mix itu biasanya dia lebih mencoba masakan-masakan lain. Dia itu senang makanan Asia. Terus saya pernah masak makanan Indonesia, aduh dia senangnya minta ampun. Nah jadi untuk yang terakhir kali saya mau masakin dia makanan Indonesia. Saya bikin sate dan mau bikin sekarang. Nih ya, jadi ngedadak banget. Sebetulnya sate ini akan saya buat nanti makan malam, tapi spesial pagi-pagi saya udah bikin ya. Terus kita daging ya,
Oke, kita panaskan dulu ya. Nah, ini satenya sudah dimarinate semalam. Nah, selain itu saya juga kasih nasi sama sayur buncis dan rendang. Ini sayur buncisnya ya. Tuh, lihat, sayur buncis. Ya. Jadi sayur buncis, ini sayur buncisnya pedas, tapi dia suka pedas. Terus bikin sate. Ini satenya 3 biji aja ya. 4 aja ya, satenya 4. Ini udah dimasukin ke bak ya. Tadi lupa di shoot pas lagi ada di tefel. Tuh lihat, lupa. Jadi ini sudah selesai dan saya siap bawa ke tempat kerja. Tinggal ditutup saja ya teman-teman ya. Ini masih panas tapi saya tidak sabar. Tidak sabar. Ini aja lah. Dibuka sedikit. Oke. Nih. Di aktivitas pagi saya sudah selesai. Jam 9 pas. Dari jam setengah 9 ya tadi mulai jam 8 kurang, jam 8 lebih. Nih, teman-teman, aktivitas pagi saya sudah selesai dan seperti biasanya sebelum pergi, setelah beres-beres rumah, saya itu selalu diem dulu di kursi ini nih sambil nonton TV kayak gini, tidur. Lihat TV Indonesia. Tuh lagi Rumpi Titi DJ operasi plastik ya. Jadi nggak begitu mirip Titi ya. Apanya yang aneh? Diopas sambil menikmati kopi seperti biasanya. Ini kopi saya, kopi cappuccino ya. Terus karena kemarin bikin bala-bala tapi tidak ada kulitnya, jadi bala-bala. Aduh, ngomongnya udah melantur kemana-mana. Bikin batagor, jadi dibulet-bulet gini tapi enak loh, bener dicocolin. Ini resepnya dari Devina Hermawan ya. Itu enak sih. Jadi siomay goreng namanya, tanpa ikan, tanpa ayam. Bisa dicek di YouTube-nya Devina, itu enak beneran. Jadi namanya siomay goreng dos. Sambil nunggu seperti biasanya duduk aja di depan TV, dan nanti jam 10:30 saya pergi ke tempat kerja. Jadi ada 1,5 jam buat santai di rumah. Tadi Cinta dianterin sama papanya dan papanya belum balik lagi, mungkin sebentar lagi akan balik lagi. Terus Cahaya masih ada di atas di lantai atas, masih tidur di kamarnya karena dia sakit. Jadi udah 2 hari dia nggak sekolah. Sekarang juga kemarin ada presentasi, dia harusnya presentasi tentang musik, dia tidak bisa juga. Terus hari ini ada tes bahasa Perancis, dia juga nggak ikut. Jadi gitu ya, kalau sakit jadi dia nanti harus mengulang pada saat dia sudah selesai sakitnya ya, udah sembuh ya. Ginilah kegiatan ibu rumah tangga yang kerja, tapi kerjanya kerja part time. Jadi kerja sambilan, tidak kerja full. Masih bisa mengelola rumah karena kerjanya jam 11, terus pulangnya juga jam 3 udah ada di rumah lagi.
santai, tapi ya uangnya sedikit kalau kerja sambilan, beda dengan yang kerja full gitu, ibu-ibu yang kerja full. Tapi disyukurin aja, semoga bisa sehat terus, bisa mencari nafkah, bisa mencari kebahagiaan. Begitu juga teman-teman semuanya yang melihat YouTube saya ini. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dan saya mau minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, dah.